Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam. Saya Lukmanul Hakim dengan NIM A11 2022 14 19 7. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan akhir mata kuliah pembelajaran mesin atau machine learning. Ya, dalam hal ini kelompok kami membuat laporan tentang implementasi convolutional neural network dengan arsitektur residual network untuk pengembangan sistem pendeteksi penyakit kulit. Baik, langsung saja di laporan ini kita masuk ke bab 1, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, pemecahan masalah, serta tujuan penelitian. Oke, kita masuk ke bab 1, di latar belakang. Kulit merupakan organ terbesar dan terluar pada tubuh manusia, tetapi kesehatan kulit seringkali terabaikan. Penyakit kulit dapat menjadi sumber ketidaknyamanan, gangguan, atau bahkan dapat menimbulkan resiko serius terhadap kesehatan secara keseluruhan. Namun, umumnya penyakit kulit merupakan salah satu penyakit yang sering ditemukan di Indonesia. Dalam beberapa kasus, diagnosa dini penyakit kulit menjadi kunci untuk pengobatan yang efektif dan pencegahan komplikasi yang lebih serius. Namun, proses diagnosa secara manual seringkali membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup besar, serta dapat rentan terhadap human error atau kesalahan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, pengembangan sistem otomatis yang mampu mendeteksi penyakit kulit secara akurat sangat-sangat diperlukan dan sangatlah penting. Oke, dari konteks yang disebutkan tadi, penelitian ini bertujuan untuk mengadopsi dan mengimplementasi CNN sebagai fondasi utama untuk pengembangan sistem pendeteksi penyakit kulit. Karena CNN sendiri merupakan salah satu jenis arsitektur CST atau jaringan saraf tiruan yang khusus atau efektif dalam memproses data berupa visual seperti gambar. Dan dengan ini diharapkan akan menjadi pilihan yang ideal untuk tugas seperti ini, yaitu mendeteksi gambar penyakit kulit. Dalam penelitian ini menggunakan 3 jenis penyakit yang umum dan sering disalahartikan, yaitu eczema, nevus melanocytic, dan psoriasis lesion planus. Sistem diharapkan dapat membantu pasien atau masyarakat dalam mendiagnosa penyakit kulit lebih dini dengan efisien. Kemudian, perumusan masalah. Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan di latar belakang tadi, permasalahan yang difokuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara mendapatkan prediksi penyakit kulit hanya dengan bermodalkan gambar dari penyakit tersebut. Untuk pendekatan pemecahan masalahnya, penelitian ini menggunakan model CNN dengan arsitektur ResNet. Karena CNN sudah terbukti dan efektif dalam mengelola data berupa gambar, sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk tugas yang membutuhkan analisis visual yang mendalam seperti gambar penyakit kulit. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan deteksi penyakit kulit dengan menggunakan pendekatan teknologi CNN dan model ResNet untuk melakukan image processing pada gambar tersebut guna menghasilkan jenis penyakit dari gambar yang telah diproses. Oke, jadi manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mendeteksi penyakit kulit secara efisien dan lebih dini, sehingga memudahkan para masyarakat serta mengedukasi tentang 3 jenis penyakit tadi kepada masyarakat, sehingga untuk kedepannya diharapkan tidak terjadi kesalahan dalam membedakan satu sama lain antara 3 kelas penyakit tadi. Kemudian di bab 2 ada landasan teori, serta ada penelitian-penelitian yang terkait sebelumnya. Kemudian di bab 3 ada metode penelitian, yaitu kita memulai dengan analisis masalahnya, pengumpulan dataset, pemrosesan dataset, pembagian dataset, kemudian masuk ke pembangunan CNN ResNet, kemudian melakukan pelatihan dan evaluasi model yang sudah dibangun, analisis hasil dari pelatihan dan evaluasi tadi, kemudian kita kembangkan modelnya. Jika error, maka kita ulangi
mulai dari langkah pelatihan dan evaluasi hingga pengembangan tadi. Jika tidak error, maka kita akan menerapkan atau mengimplementasi model ini ke dalam bentuk aplikasi berbasis website. Dan langkah terakhir adalah membuat laporan akhir ini. Oke, jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, di penelitian ini ada 3 kelas penyakit, yaitu ada melanocytic nevi, eczema, dan psoriasis lesion planus. Dan dataset dari penyakit-penyakit itu kami ambil dari situs Kaggle, dan total seluruh gambar ada 11.000 gambar yang sudah mencakup 3 kelas penyakit tadi. Kemudian setelah dataset terkumpul, kita lakukan pemrosesan data seperti resizing dan melakukan teknik augmentasi untuk membuat dataset lebih bervariasi, ya seperti rotasi, flipping, cropping. Kemudian di pemodelan kita menggunakan CNN dengan arsitektur ResNet. Kemudian optimizer yang digunakan adalah Adam dengan fungsi loss categorical cross entropy. Kemudian ada pun parameter yang digunakan diantaranya adalah learning rate, bit size, dan jumlah epoch pada model. Kemudian di bab 4 ada hasil dan pembahasan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, dataset didapat dari situs Kaggle dengan total jumlah ada 11.000 gambar yang sudah mencakup 3 jenis penyakit tadi. Dan ini adalah sampel dari dataset tadi, yaitu dataset untuk penyakit melanocytic nevi. Kemudian ada pemrosesan data seperti resizing, kemudian ada teknik augmentasi untuk membuat dataset lebih bervariasi, seperti rotasi sebesar 40 derajat, kemudian shifting pergeseran gambar secara horizontal maupun vertikal hingga 20%, kemudian distorsi gambar dengan share range 20% dan zooming sebesar 20%, serta flipping, baik flipping horizontal maupun vertikal. Kemudian masuk ke tahap pelatihan. Di sini ada processing gambar, augmentasi, arsitektur model yang digunakan, kemudian kompilasi, dan proses pelatihan. Nah, untuk evaluasi ada akurasi dan conversion matrix. Dan ini untuk bab 4. Serta untuk akurasinya seperti ini. Validasi berada di sekitar 8,5 dan range akurasi berada di 9,3, hampir menyentuh 9,4. Sedangkan loss akurasi untuk trend sendiri berhasil menyentuh angka di bawah 0,2 dan loss validasi rata-rata berada di 0,5. Oke, untuk bab 4. Kemudian kita masuk ke kode yang ada di Kaggle seperti ini. Untuk langkah yang pertama, kita melakukan impor library yang digunakan untuk manipulasi dan visualisasi serta pembuatan model. Ada NumPy, Pandas, kemudian Matplotlib, kemudian ada MPG yaitu untuk memproses gambar, kemudian ada TensorFlow, ada Flatten, Dense, Dropout, Conv 2 dimensi, Max Polling, Input, ada Airless Stopping yaitu untuk menghentikan pelatihan jika model tidak meningkat pada saat pelatihan. Ada CV2 dan OS. Kemudian kita masukkan path dataset tadi. Di sini kami menyimpannya di Kaggle input/indices. Kemudian kita mencetak struktur untuk memastikan dataset tersebut terbaca. Di sini ada 3 kelas. Sudah terbaca. Kemudian kita menghitung jumlah dari tiap kelas penyakit tersebut.
EJMA ada 1677 gambar, Navi ada 7900-an, dan Planos ada 2000 gambar. Kemudian di sini kita akan menampilkan sampel dari dataset tadi. Yang pertama mengambil path file gambar yang ada di dataset. Kemudian kita tentukan jumlah gambar yang ingin ditampilkan. Di sini kita tentukan 5 gambar untuk sampelnya. Kemudian kita menggunakan plot dan kita set title-nya dengan nama penyakit yang terkait. Jadi di sini ada sampel Navi. Kemudian di sini kita membuat objek image generator untuk argumentasi pada data pelatihan. Ada fill mode mengatur mode penghijauan ulang pixel yang hilang setelah argumentasi. Kemudian ada pembagian dataset. Di sini validasi mendapat 20% dan train mendapat data sebesar 80%. Kemudian ada rotation untuk mengatur gambar secara acak dengan range 0 hingga 40 derajat. Kemudian ada width shift range untuk mengatur pergeseran lebar sebesar 20% dari lebar asli. Kemudian ada height juga sama, mengatur tinggi 20% dari tinggi aslinya. Ada share range yaitu untuk transformasi geser gambar sebesar 20%, kemudian zooming 20%, dan melakukan flipping horizontal dan vertikal. Kemudian kita membuat generator untuk pelatihan model di sini. Kita tentukan path ke datasetnya, kemudian kita tentukan target size, yaitu target gambar setelah di resize menjadi 224 x 224 pixel. Kemudian mode warnanya adalah RGB. Mode kelas adalah kategorikal, yang berarti label berupa kategori, misalnya EJMA, NV, CROC. Kemudian ada subset, menggunakan subset data yang ditetapkan untuk pelatihan. Untuk train tadi mendapat 80% dari total data. Kemudian yang validasi juga sama, dan dia mendapatkan 20% dari total data. Kemudian kita masuk ke pembuatan model. Kita mengimpor library ResNet. Kemudian kita meload ResNet tanpa lapisan atas dan dengan bobot yang sudah dilatih sebelumnya pada tingkat ImageNet. Kemudian membukukan lapisan-lapisan ResNet agar tidak ikut dilatih. Kemudian menambahkan lapisan custom di atas ResNet 50. Kemudian serta mengambil output dari ResNet itu sendiri. Kemudian menambahkan lapisan Call2D dengan 64 filter ukuran kernel 3x3 dan aktivasi relu, serta menambahkan lapisan max pooling dengan ukuran pooling sendiri 2x2. Kemudian kita menggunakan flatten untuk mengubah tensor 2 dimensi menjadi vektor 1 dimensi. Selanjutnya menambahkan lapisan dense dengan 128 unit, aktivasi relu dan regulasi L2, serta menambahkan lapisan dropout dengan tingkat 0,5 untuk mencegah overfitting yang berlebihan. Kemudian kita menambahkan lapisan dense dengan 3 unit dan aktivasi softmax untuk menghasilkan probabilitas klasifikasi seperti ini. Kemudian membuat model akhir dengan input dari ResNet dan output dari lapisan custom model. Kemudian kita mencetak ringkasan dari pembuatan model ini dan didapat hasilnya seperti ini. Di sini ada total parameternya ada 24 juta. Kemudian parameternya dapat di train ada 1.200.000 dan non trainable parameter ada 23 juta. Kemudian kita mengkompilasi model dengan optimizer Adam. Untuk sintaknya seperti ini. Optimizer yang kita gunakan adalah Adam. Kemudian menggunakan fungsi loss categorical Coarse entropy untuk klasifikasi multiclass. Kemudian kita menambahkan metrik akurasi untuk membantu performa model. Selanjutnya kita buat callback, yaitu ada early stopping dan reduce learning rate.
Nah, early stopping sendiri digunakan untuk menghentikan pelatihan jika selama pelatihan model tidak mengalami peningkatan. Jadi misal kita menggunakan epoch 35 dan ternyata di epoch 30 sampai 35 model tidak mengalami peningkatan, maka pelatihan akan dihentikan pada epoch 30. Kemudian di sini kami menampilkan confusion metric untuk mengevaluasi kinerja dari model yang sudah dibuat. Nah, di sini untuk grafiknya seperti ini. Jadi model yang sedang kami buat ini dia mendeteksi kelas eczema itu sebanyak 39 gambar deteksi secara benar, yaitu kelas eczema, dan 246 ia mendeteksi penyakit eczema ini sebagai nevi dan 50-nya sebagai planus. Jadi untuk eczema sendiri dia cukup besar untuk kesalahannya. Kemudian ada nevi mendeteksi bahwa penyakit itu tergolong sebagai nevi itu sebesar 1091 gambar yang berhasil dideteksi secara benar, dan 192 ia mendeteksi nevi itu sebagai eczema, dan 311-nya ia deteksi sebagai planus. Kemudian di cirrhosis lesion planus 39 gambar dideteksi sebagai eczema dan 309-nya dideteksi atau dianggap sebagai nevi, dan 63 sisanya dianggap menjadi kelas benar, yaitu planus. Jadi kesimpulannya model ini lebih dominan mendeteksi kelas penyakit nevi karena dia total benarnya lebih banyak di nevi, yaitu ada 1091, sedangkan eczema dia hanya benar 39 dan di planus dia hanya benar 63. Jadi kita melihat di diagonal utamanya di sini. Oke, kita masuk ke demonstrasi aplikasinya. Di sini saya sudah menjalankan aplikasinya. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini. Nah, untuk cara mendeteksinya, kita cukup mengupload atau menginputkan gambar ke dalam website ini. Kita klik browse file, kemudian kita cari kita coba untuk yang ini, gambar 02. Kita tunggu. Oke, jadi di gambar yang sudah saya upload tadi, sistem ini mendeteksi bahwa ini adalah penyakit eczema, dan outputnya ada pengertian eksim atau kondisi yang menyebabkan kulit menjadi merah dan gatal. Ini umumnya terjadi pada anak-anak. Jadi eczema sendiri adalah penyakit kulit yang berupa merah kemudian gatal gitu lah. Kemudian gejalanya kulit kering, bercak merah, keabu-abuan, kemudian ada benjolan kecil, dan kulit menebal atau pecah-pecah dan bersisik. Sudah sesuai dengan gambarnya. Nah, penyebab dari eczema sendiri itu belum pasti diketahui penyebabnya seperti apa, tapi diyakini terkait dengan respon berlebihan oleh sistem kekebalan tubuh terhadap iritan. Jadi penyebab dari eczema sendiri salah satunya adalah kekebalan tubuh. Nah, untuk cara mengatasinya, melembabkan secara teratur dengan mengoleskan krim resep atau obat dan menghindari pemicu dari penyakit eczema ini. Kemudian kita coba untuk gambar lainnya. Dan untuk gambar ini tuh seperti tai lalat, harusnya dia kedeteksi seperti menjadi nevi, harusnya. Ya, betul. Dia terdeteksi sebagai gambar nevi. Kita coba tampilkan gambar terlebih dahulu. Oke. Nevi atau nevus melanositik adalah tai lalat, seperti yang sudah saya katakan tadi. Ini tai lalat kulit yang disebabkan oleh penumpukan sel pigmen di kulit.
Kemudian gejalanya apa? Gejala umumnya adalah bercorak coklat atau hitam pada kulit yang mungkin datar atau terangkat. Kalau tidak datar ya berarti dia bentuknya cembung yang biasanya berada di kulit. Seperti ini sudah sesuai gambarnya dan deteksinya juga sudah benar. Penyebabnya apa? Untuk penyebab utama dari nevus sendiri umumnya adalah akumulasi melanosit selama perkembangan janin. Bagaimana cara mengatasi nevus itu? Untuk mengatasinya sebagian besar nevus tidak memerlukan pengobatan, tetapi pengangkatan bedah mungkin dilakukan jika tai lalat tersebut berubah bentuk atau warna. Jadi untuk gambar nevus kita coba untuk gambar yang lain. Ini juga nevus harusnya karena dia adalah gambar tai lalat. Kita tunggu apakah deteksinya benar. Ya, deteksinya benar, yaitu melanocytic nevus. Untuk keterangannya sama seperti tadi. Kita cek lagi. Kita coba yang ini. Dia harusnya eczema. Oh iya, dia planus benar. Ya, dia terdeteksi sebagai lesion planus ya karena lesion planus sendiri adalah kondisi kulit yang menyebabkan peradangan dan bercak kulit bersisik. Nah, jadi pada gambar ini kulitnya seperti bersisik. Benar untuk deteksinya. Gejala umumnya adalah bercak bersisik tebal, merah dan kering yang seringkali terasa gatal atau nyeri biasanya. Penyebabnya belum diketahui, tapi faktor genetik dan sistem kekebalan tubuh diyakini memainkan peran dari lesion planus ini sendiri. Jadi rata-rata untuk penyakit kulit ini disebabkan oleh kekebalan tubuh manusia atau orang itu sendiri. Untuk cara mengatasinya, pengobatan meliputi penggunaan krim steroid, terapi cahaya, dan obat-obatan yang dimodifikasi sistem kekebalan tubuh. Kita coba untuk gambar yang lain. Misalnya ini aja. Kita coba hasil apa yang akan sistem ini keluarkan untuk gambar yang satu ini. Kita cek. Ya, planus benar. Jadi planus itu tadi peradangan dan bercak kulit bersisik. Bisa dilihat dari gambar, ini kulitnya seperti bersisik dan bercak merah. Kita coba satu kali lagi untuk gambar yang lain. Ya, dia terjadi sebagai eczema. Ya, eczema sendiri yang sudah saya katakan tadi, itu adalah kondisi yang menyebabkan kulit menjadi merah dan gatal. Yang pada umumnya terjadi pada anak-anak, tapi dapat juga terjadi pada usia berapapun. Ini eczema. Ya, itu mungkin untuk demonstrasi dari aplikasi yang sudah kami buat, yaitu implementasi dari model yang sudah kami buat juga. Dan mungkin sekian presentasi dari saya. Selebihnya bisa dibaca-baca di laporan. Selamat pagi, siang maupun malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.